Gue pengen tahu tentang pemecahan masalahnya tentang MSRP dan promo gila-gilaan di setiap webstore. Ini udah benar-benar kelewatan batas. Ya, nyekek parah. Gue kangen banget sama kondisi sebelum cukai. Kondisi di mana kita bisa santai, nikmati penjualan, sharing antar customer juga asik. Sekarang customer ke toko bukan nyari liquid yang enak, tapi liquid yang lu lagi promo apa sih di toko? Lu lagi ada diskon apa sih di toko? Itu yang gue bilang, lu kok sekarang vape ini malah jadi barang sampah. Bogor itu dekat dengan Jakarta, tapi nggak terlalu banyak aktivitas promotion yang ada di sana, apalagi aktivitas edukasi yang ada di Bogor. Jadi kadang-kadang segala macam aktivitas, terutama yang edukasi itu dari Jakarta skip langsung ke Bandung. Nah memang dalam pencarian daerah ini gue mau mencari daerah yang tidak terlalu sering dijamah sama edukasi. Hari pertama yang datang rame banget. Ternyata gue baru tahu Bogor itu luas loh. Ada daerah Puncak tuh juga termasuk Bogor, Cisarua termasuk Bogor. Sampai akhirnya datang juga dari Kerawang. Itu sekarang jauh-jauh dari Kerawang gitu ya. Pertama kesini saya pengen ketemu Om Dimas langsung. Kebetulan saya kan cuma lihatnya di IG doang Om. Di dalam satu kelas kan ada orang-orang yang paling diajak ngobrol. Nah justru kita akan turun ke daerah-daerah yang lebih kayak begitu. Karena apa? Karena itu lebih mewakili daerah-daerah lain yang ada di Indonesia. Di sesi pertama itu chemistry-nya luar biasa. Jadi orang benar-benar aktif banget dan kritis banget untuk ngasih problem-problem yang bagus-bagus gitu. Maksudnya bukan problemnya bagus ya, tapi menganalisa mana problemnya, mana yang bukan problem itu bagus banget. Bagaimana solusinya untuk perang harga nih? Permasalahan di Bogor dan di Kerawang itu hampir sama, adanya persaingan harga. Dari semua peserta yang ada di sini, itu bisa dibilang itulah yang dirasakan oleh kami juga di grup gitu loh. Sama karena mungkin kondisi pandemi. Adaptasi model apa sih yang harus saya lakukan untuk meningkatkan survival rate gitu. Ya memang balik lagi sih memang di bisnis addiction ya. Itu sih jawabannya. Memang yang membuat orang balik lagi, biarpun memang kantongnya kering ya, ketagihan. Terus begitu kita masuk ke sesi 2. Sesi 2 itu adalah sesi di mana kita mau mencari solution finding. Menjual di bawah harga MSRP akan jadi kasihan. Udah 6 bulan, 7 bulan kayaknya nonsen. Udah ada grafiknya. Itu kalau gue bilang kalau poin itu regulasi itu hilang, regulasi itu dibentuk, oke gue bilang. Sekarang ini kan harusnya ibaratnya bisnis kuadran. Ini kan ada kuadrannya nih, siapa distributor, siapa retail, siapa brewer, siapa mungkin pabrik, kan gitu. Sekarang memang jangankan masalah distributor ke retail, distributor pun pabrik juga, brewer juga, brand owner juga, ya. Jadi sebetulnya kuadran itu udah semakin blurry, sudah nggak jelas gitu ya. Malamnya ada acara sharing session. Jadi di acara sharing session ini gue benar-benar dapat satu kesempatan kedua sebenarnya untuk memperbaiki apa yang gue kurang puas dari pertama, yaitu masuk ke dalam core-nya. Core-nya Movi ngapain sih kesini gitu. Nah di sharing session kedua ini adalah session yang super powerful. Gimana caranya bikin nikotin yang gak gatel tapi bisa nyelamatin industri ini? Caranya gimana? Retention customer. Lu gak punya retention customer, lu mati.
di dalam sekarang ini strateginya adalah menancepin image bahwa how are we going to be remembered to our customer. Bagaimana kita kepingin customer ingat toko kita tentang nikotin. Pokoknya penjelasannya tuh ada hubungannya selalu sama nikotin. Hari kedua tuh harinya Vaporista. Kita bikin Vaporista Klinik. Kemarin pada saat kita lakukan ini, kan biasa nih kalau gue ngomong kan selalu teoritis yang kayaknya berat gitu ya. Nah kemarin kita dapetin satu metode. Jadi supaya nggak berat, gue panggil Leska untuk bantu nerangin dari sisi pengalaman sehari-harinya. Kalau di gue itu, gue selalu bilang sama anak-anak bahwa lu tuh bukan sekedar Vaporista. Lu tuh play important role. Gila, important role. Role yang sangat penting banget di bisnis vape ini. Lu tuh pion di depan. Kemarin kita kasih judul, sebenarnya yang kita judulin adalah Vaporista Klinik. Ternyata setelah eventnya itu banyak yang menyangka bahwa Vaporista Klinik itu diajarin bikin koil. Setelah mereka dapetin kelasnya, mereka kaget-kaget sendiri bahwa ternyata beyond expectation. Simple tapi menarik gitu inisiatif. Oh harus kayak gini-gini. Intinya gue udah bikin download, waktu bawa ke pulang rokok, oleh-olehnya banyak banget. Kita rasa seneng banget, ada pola baru, pattern baru yang bisa kita coba di toko. Jadi tahu sih apa permasalahan-permasalahan yang sekarang gua hadepin ini, solusinya udah tahu jadinya. Lo memiliki pengetahuan untuk diri lo sendiri, bukan buat orang lain, supaya you can be somebody. Karena Vaporista yang jago adalah Vaporista yang bisa menjual dua hal, fakta dan emosional. Buat cewek yang nggak terlalu suka ngegaruk di tenggorokan ini enak banget. Nggak ada gatal sedikit pun, padahal dia nikotinnya gede. Nikotinnya tuh enak, jadi dia pas lu inhale nggak terlalu di sini nyegerak. Ini sebetulnya nikotin testing, kebetulan ada rasanya. Nggak nyedak gitu. Gak nyedak. Yuk langsung masuk aja, cobain. Lagi ada mantri nih. Ayo, jangan malu. Ayo lagi ada mantri, mumpung lagi ada mantri. Ini Pak Menteri bukan nih Pak Menteri? Pak Menteri? Mantri. Oh Pak Menteri ya? Pak Menteri. Di tenggorokan gimana Om? Coba 12 bijinya. Nah, tenggorokan aman banget. Aman banget ya? Karena gue nggak biasa pakai 6. Mau coba naik ke 24 ya? Jangan dulu. Oh ya. Jangan dulu ya. Sabar weh. Permasalahannya ya sama lah, gua rasa tiap daerah, tiap toko, distributor. Keadaan sih gua rasa mirip ya untuk semua kota. Ada barang jalan, ada barang dead stock. Ya semuanya kurang lebih sih hampir mirip-mirip. Permasalahan di Depok tuh hampir sama. Jadi tuh kita permasalahannya itu kayak ada yang misalkan ada orang yang jual di bawah harga pasar. Nah, permasalahan di Bogor dan di Kerawang itu hampir sama. Permasalahan ini ada di sebelum pandemi. Cuman ini terlihat lebih jelas aja sekarang. Kita nggak bisa menyalahkan pandemi, tapi sekarang ini bagaimana kita untuk sama-sama ya satu pemikiran untuk bangkit. Tuh.
dari krisis ini. Semua mengeluhkan yang sama, berarti ya ini udah besar banget dan harus diselesaikan dengan sama-sama lagi. Tetap semangat lah, kita pasti sama-sama bisa lewatin pandemi ini sih. Itu aja sih, pasti tetap semangat. At the end, di sini gue nemuin banyak kesimpulan, simple banget sebenarnya. Dan akhirnya di situ gue bisa nemuin produk fokusnya yang kemarin disampaikan. Banyak banget poinnya. Ya, thankful, makasih banyak buat Movi udah bantu ngasih insight lebih ke bisnis vape yang saat ini ya banyak mengalami pasang surut ya di kondisi pandemi. Semua orang yang pingin untuk menjadi bagian di dalam solusi sadar bahwa mereka harus bekerja sama. Bukan mereka harus bekerja sama, kita harus bekerja sama. Nah, dengan kita bekerja sama menjadi bagian dari solusi, otomatis asasnya apa? Gotong royong. Itu yang terjadi kemarin. Itu yang akhirnya dimengerti dan simple tapi bikin lega.